Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan waktu luang tentunya, dan juga kenikmatan sehat, dan juga nikmat kita bisa menuntut ilmu syar'i ini. Maka bisa menuntut ilmu ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang harus kita syukuri. Dan kita harus istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Sebagaimana dulu pernah disampaikan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah di antara ciri mereka adalah berilmu dan beramal. Maka kita cari ilmu ini dan kita amalkan ilmu tersebut. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-masail al-jahiliyah, masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah. Dan kita sudah sampai ke permasalahan yang ke-17. Al-mas'alatu as-sabi'ata asyrah, permasalahan yang ke-17. Nisbatu batilihim ilal anbiya'i ka qawlihi wa ma kafara Sulaimanu wa qawlihi ma kana Ibrahim yahudiyya wa la nasraniyya. Permasalahan yang ke-17 termasuk permasalahan jahiliyah, dan ini harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita mengerjakan perbuatan tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan nisbatu batilihim ilal anbiya. Mereka menisbatkan, menyandarkan perbuatan batil mereka kepada para nabi. Mereka beramal dengan amalan yang batil, dengan amalan yang salah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya amalan ini adalah amalnya para nabi. Ini yang dilakukan oleh para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan firman-Nya ini, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Sulaiman itu tidaklah kufur. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana Ibrahimu yahudiyya wa la nasraniyya. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani.
Apa maksud perkataan dari Syekh di sini? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, min manahijil jahiliyati annahum yansibuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalali ilal anbiya. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk manhaj orang-orang jahiliyah, jalannya orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka ini yansibuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalal ilal anbiya. Mereka menisbatkan apa yang ada pada mereka dari kekufuran dan juga dari kesesatan ini kepada para nabi. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kesesatan ini dilakukan oleh para nabi, kekufuran ini dilakukan oleh para nabi. Kama nasabatil yahudu as-sihra ila Sulaiman, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahud mereka menisbatkan, menyandarkan sihir ini kepada Sulaiman. Faqalu, dan orang-orang Yahud ini mengatakan as-sihru min amali Sulaiman, sihir itu termasuk perbuatan Sulaiman. Sihir itu enggak mengapa, ini perbuatan Nabi katanya, Nabi Sulaiman. Wa ma alimu anna syayatina min khalqillahi. Maaf. Wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi 'alal jinni wasyayatin. Mereka berhujjah bahwasanya Sulaiman dulu menundukkan jin ini dan setan ini dengan sihir ini. Wa ma alimu anna syayatina min khalqillah. Mereka tidak tahu bahwasanya syaitan ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Maka Allah menundukkan mereka ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka apa yang terjadi pada Sulaiman, tunduknya angin, tunduknya jin, tunduknya syaitan kepada Nabi Sulaiman, maka ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menundukkan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rakha'an haitsu asab. Maka kami tundukkan untuk Sulaiman ini angin yang dia berhembus dengan perintah Sulaiman kemanapun yang dikehendaki oleh Sulaiman. Wasyayatina, begitu juga Allah menundukkan para syaitan, kullabanna'in wa ghawas, dan juga para ahli bangunan dan juga para penyelam dari kalangan jin ini. Allah yang menundukkan mereka kepada Sulaiman, bukan karena sihir, bukan. Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan mereka ini untuk nabinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Fahaula'il yahudu nasabus sihra ila Sulaiman min ajli an yurawwijuhu 'indan nas. Maka orang Yahud, mereka menisbatkan sihir ini kepada Nabi Sulaiman dengan tujuan apa? Min ajli an yurawwijuhu 'indan nas, untuk menghiasi sihir ini di hadapan manusia agar kelihatan bagus, agar mereka tidak tertipu bahwasanya ini haram. Mereka mengatakan ini perbuatan Sulaiman, jadi enggak mengapa kita mengerjakannya. Maka ini sana. Wa yaqulu, mereka mengatakan hada min amalil anbiya, ini adalah perbuatan dari para nabi. Wa kadzalikal yahud, begitu pula orang Yahud, wan Nasara, dan juga orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka menisbatkan kekufuran mereka
kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dimana Nabi Ibrahim ini adalah imamil hunafa. Dia ini adalah imamnya para orang-orang yang hanif. Orang yang mereka ini meninggalkan kesyirikan dan condong menerima ketauhidan. Wa abil anbiya, di mana Nabi Ibrahim juga ini adalah bapaknya para nabi. Yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Mereka menisbatkan orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menyandarkan, menisbatkan perbuatan kufur mereka kepada Ibrahim. Wa yaquluna hadza dinu Ibrahim. Mereka mengatakan ini juga agama Ibrahim. Inilah agama Ibrahim. Walihada raddallahu alaihim biqaulihi ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Maka Allah bantah perkataan mereka. Bagaimana bantahan Allah? Allah membantah dengan firman-Nya, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasara. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim ini adalah orang yang hanif, yang dia itu meninggalkan kesyirikan dan menerima tauhid. Musliman, dia muslim, dia menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hada dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annahu ala dini tauhid. Ibrahim ini di atas agama tauhid. Wal bara'ati minasyirki wal musyrikin. Dan Ibrahim itu berlepas diri dari kesyirikan dan juga kemusyrikan, dan juga dari kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Aqsuma alaihil yahud wan nasara. Berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka tidak berada di atas tauhid. Bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani, tujuan mereka mengatakan ini agama Ibrahim. Tujuannya apa? Agar orang tertipu, agar orang mengira ini agama Ibrahim membolehkan adanya Trinitas dan sebagainya. Padahal agama Ibrahim tidak seperti itu. Kemudian saya juga mengatakan wa aidan ma hadatsatil yahudiyatu wan nasraniyatu illa min ba'di Ibrahim biqurun. Dan tidaklah ada Yahudi dan juga Nasrani kecuali setelah Ibrahim, dan itu pun beberapa abad setelah adanya Ibrahim. Fa kaifa tunsabu ilaihil yahudiyatu wan nasraniyah. Maka bagaimana bisa dinisbatkan, bisa disandarkan Yahudiyah dan Nasraniyah ini kepada Ibrahim? Kalau kita ingin menyandarkan sesuatu, nuwun sewu nggih, ada orang yang mati terdahulu dan ada yang meninggalnya belakangan. Kita hidup belakangan, ada yang meninggal sebelum kita. Kalau yang meninggal sebelum kita itu kita nisbatkan kepada kita, niki bener napa salah? Bener napa salah? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau hidup di abad ke-7 Hijriyah. Nah kemudian
Ada orang sekarang niku mengatakan apa? Oh, Ibnu Qayyim itu Wahabi. Ibnu Qayyim itu Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kapan meninggalnya beliau? Abad ke-13. Niki bener apa salah? Yang ada orang belakangan ini dinasbatkan kepada siapa? Orang yang sebelumnya. Nah ini juga mereka mengatakan Ibrahim itu seorang Yahudi. Ini kata orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu seorang Nasrani. Padahal Ibrahim itu ada sebelum mereka. Kok bisa mereka mengatakan apa? Ibrahim seorang Yahudi, Ibrahim seorang Nasrani. Maka ini penisbatan yang salah. Hadza min akbahil kadhib wat tarikhu yukadzibuhum. Nah, kita balik lagi ke tentang Ibrahim tadi. Bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu ada setelah Ibrahim. Ibrahim dahulu, baru Yahudi dan Nasrani. Maka nggak bisa kita mengatakan Ibrahim itu seorang Yahudi, Ibrahim seorang Nasrani, nggak bisa. Kemudian Syekh mengatakan hadza min akbahil kadhib, maka ini adalah kedustaan yang paling buruk, yang paling jelek. Wat tarikhu yukadzibuhum, dan tarikh sejarah ini mendustakan ini. Li'anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilah. Karena di antara mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan antara Ibrahim ini ada abad yang sangat panjang. Tahun-tahun yang sangat panjang, berabad-abad. Wa Tauratu ma nazalat ala Musa alaihi salam wal Injilu ma anzala ala Isa alaihi salam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Taurat tidaklah dia itu turun kepada Musa alaihi salam, begitu pula Injil tidak diturunkan kepada Isa kecuali setelah Ibrahim. Pertanyaan, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka ini keturunan mereka ini adalah Banu Israel. Banu Israel, anak Israel. Siapa itu Israel? Sinten iku Israel? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub. Inilah Israel. Anak keturunan dari Yakub ini. Dari mereka lah ada Yahudi, ada Nasara. Maka ini yang maka ini yang Syekh katakan, bahwasanya tidaklah Taurat yang diturunkan kepada Musa, begitu juga Injil yang diturunkan kepada Isa, tidaklah ini turun kecuali setelah Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian itu memperdebatkan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau berfikir? Kemudian Allah juga berfirman, kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Kullu ta'am, setiap makanan, kana hillan li bani Israil, dahulunya itu adalah halal untuk
anak keturunan dari Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa yang diharamkan oleh Yakub Israel ini kepada dirinya. Dan ini kata Allah apa? Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkannya Taurat. Kejadian ini sebelum diturunkannya Taurat. Maka dari sini jelas Israel, Nabi Yakub yang hidup ketika itu dengan turunnya Taurat, isih sinten nggih? Duluan Nabi Yakub, yang dimana Yakub ini adalah cucu dari Ibrahim. Maka jelaslah bahwasanya penisbatan mereka ini adalah penisbatan yang paling dusta. Maka sejarah pun mendustakan penisbatan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan umat kita? Apakah ada di antara kaum muslimin yang mereka menisbatkan, menyandarkan perbuatan batil kepada Nabi Muhammad SAW? Maka apa kata Syekh Shalih Fauzan? Wa kadzalika kana fi hadhil ummah man yansibu ma huwa alaihi minal batili ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di umat ini ada orang yang menisbatkan apa yang mereka lakukan berupa kebatilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadhu al-ahadits al-maqdubah linusrati batilihi. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Mereka membuat hadis-hadis dusta, hadis-hadis palsu untuk menolong kebatilan mereka. Dan banyak mereka membuat hadis-hadis palsu berkaitan dengan Syiah, berkaitan dengan Sufiyah dan sebagainya. Mereka membuat hadis-hadis palsu, menisbatkan perbuatan buruk mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika man fi hadhihi al-ummah man yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Begitu juga ada di antara umat kita ini, umat Islam ini, mereka menisbatkan diri mereka kepada para imam-imam. Wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Dan mereka ini yang menisbatkan diri kepada para imam ini, menyelisih para imam ini dalam akidah. Fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum ala aqidatil mu'tazilati wal asy'ariyati. Maka mereka ini menisbatkan diri mereka kepada Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kepada Imam Ahmad. Akan tetapi mereka ini di atas akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Akidah mereka akidah Mu'tazilah wal Asy'ariyah, dan juga akidah Asy'ariyah. Wa yansibuna hadzal i'tiqad al-batila ila a'immatis salaf. Mereka menisbatkan keyakinan yang batil, yang salah ini kepada para imam-imam salaf, para imam-imam terdahulu. Wa ma kana haula'il a'immatu rahimahullah mu'tazilatan bal kanu yuharibunal mu'tazilata wa ulama al-kalam. Maka para a'immah ini mereka ini bukanlah mu'tazilah. Bahkan para imam-imam ini mereka memerangi mu'tazilah, dan mereka juga memerangi ulama-ulama kalam. Maksudnya ilmu kalam di sini adalah ilmu yang dia falsafah, dari filsafat. Cuma ada sedikit perbedaan. Akan tetapi secara kaidah seluruhnya maka ini adalah ilmu falsafah. Ini ilmu kalam yang tidak diperbolehkan. Tetapi sebagian mereka mengatakan ini dilakukan oleh imam ini, imam itu. Para a'immah memerangi ilmu kalam ini.
Imam Syafi'i, Abu Yusuf, hampir seluruh para a'immah, mereka seluruhnya memerangi ilmu kalam. Dan kita ambil setelahnya permasalahan yang ke-18. Al-mas'alatu ats-tsaminata asyrah, permasalahan yang ke-18. Tanaquduhum fil intisabi yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarka ittiba'ihi. Mereka ini kontradiksi dalam penisbatan. Bagaimana kontradiksi mereka? Yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarka ittiba'ihi. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Ibrahim, tetapi mereka menampakkan mereka meninggalkan mengikuti Nabi Ibrahim. Mereka mengakunya apa? Kita ini mengikuti Ibrahim, tapi faktanya apa? Mereka meninggalkan mengikuti Nabi Ibrahim. Maka di sini Asy-Syaikh mengatakan di judulnya intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Mereka menisbatkan diri kepada para nabi, tetapi mereka menyelisih apa yang dilakukan oleh para nabi itu. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, asyarh at-tanaqudu fil intisab huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu. Maksudnya kontradiksi dalam menisbatkan, kontradiksi dalam penyandaran adalah seseorang itu menisbatkan diri kepada sesuatu, akan tetapi dia ini menyelisih sesuatu tersebut. Wa hadza intisabun batilun wa kadhib. Maka ini adalah penisbatan, penyandaran yang batil dan juga dusta. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin penyandaran yang benar? Maka Syekh mengatakan walintisabus sahihu huwa an yantasiba ila syai' wa yakunu muwafiqan lahu. Maka penyandaran yang benar adalah dia itu menyandarkan dirinya kepada sesuatu, kemudian yang dia lakukan itu sesuai dengan sesuatu tersebut. Antara perkataan dia, saya menyandarkan diri kepada ini, dengan amalannya dia itu sesuai. Ketika kita menisbatkan, menyandarkan diri kita kepada para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka harusnya amalan kita sesuai dengan amalan mereka. Amalan kita sesuai dengan amalannya para salaf. Ini penisbatan yang benar. Maka bagaimana dengan orang-orang jahiliyah? Falladhi yantasibu ila Ibrahima yuwafiqu ma ja'a bihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati minal musyrikin wa la yukhalifu fi syai'in min dzalik. Maaf. Ini penisbatan yang benar dulu. Syekh memberikan permisalan. Maka orang yang menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, maka harusnya dia ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ibrahim. Apa itu? Tauhid kepada Allah, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian dia juga berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ini yang dibawa Ibrahim. Kalau kita mengatakan saya mengikuti Ibrahim, ya kita harusnya seperti ini. Kita harus mentauhidkan Allah, kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang musyrikin. Wala yukhalifu fi syai'in min dzalik. Dia tidak menyelisih sesuatu apapun dari hal ini. Maka ini adalah contoh intisab yang sahih. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, intisab mereka, penisbatan mereka ini salah. Seperti apa? Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim. Contohnya adalah penisbatan orang-orang Yahudi kepada Ibrahim. Ma'a imtina'ihim minal haji wastinkarihim listiqbalil Ka'bah. Mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim, akan tetapi
mereka tidak mau untuk melakukan haji. Pertanyaan, haji ini syariat siapa? Pertama kali disyariatkan haji? Syariat sinten? Nabi Ibrahim. Syariat haji pertama kali ini disyariatkan di syariatnya Nabi Ibrahim. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani, apakah mereka mau berhaji ke Ka'bah? Purun boten? Gak mau. Padahal mereka ngakunya siapa? Ngakunya saya ini mengikuti Ibrahim. Wastinkarihim li istiqbalil Ka'bah, dan mereka juga mengingkari untuk menghadap ke Ka'bah. Gak mau. Mereka menghadap ke Ka'bah, gak mau. Walihada qala ta'ala, karena sebab itu Allah SWT berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah peribadatan yang pertama kali dibuat untuk manusia adalah yang berada di Mekkah. Bakkah ini artinya adalah Mekkah. Mubarakan, maka rumah ibadah ini adalah yang diberkahi. Wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk seluruh alam semesta. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, maka padanya ini terdapat tanda yang jelas, yaitu pijakan Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, maka barang siapa yang masuk ke Mekkah ini dia akan aman. Maksudnya ke kota suci tentunya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka ini kewajiban kita kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka manusia itu memiliki kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Untuk siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Ka'bah ini. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Allah tidak perlu sesuatu dari alam semesta ini. Maka apa yang terjadi dengan umat Islam ini? Apakah ada di antara kita yang mengaku mengikuti Nabi tetapi menyelisih apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika man yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Maka begitu juga orang yang menisbatkan dirinya kepada para imam-imam yang empat ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad. Maka wajib untuk sesuai dengan mereka dalam akidah. Harusnya akidah mereka ini sama, sesuai dengan para imam ini. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Dan mereka tidak menyelisih mereka imam-imam ini kepada akidah-akidah selain mereka, kepada akidah Jahmiyah, kepada akidah Mu'tazilah, dan kepada akidah al-Asy'ariyah. Dan sejatinya banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, mereka mengatakan kami mengikuti Nabi Muhammad, kami cinta kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mentaati perintah Nabi. Mereka melanggar larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan sampai terjatuh dalam hal seperti ini. Karena ini termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah. Kita mengatakan kita mengikuti Nabi, kita mengikuti para salaf. Kalau amalan kita tidak seperti amalan para nabi, tidak seperti amalannya para salaf, maka
penisbatan kita kepada mereka ini adalah sebagaimana penisbatan orang-orang jahiliyah, wal iyadu billahi min dzalik. Mungkin kita cukupkan di sini untuk kesempatan kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya, memberikan kita hidayahnya, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.